Halo, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Di kesempatan podcast kali ini, kami dari kelompok 6 Pancasila ingin menyampaikan tanggapan kami mengenai topik isu HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Sebelum kita memulainya lebih jauh, izinkan kami berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Endo Ricardo Gunawan. Nama saya Billy Teoswi. Nama saya Fania Miana. Nama saya Jocelyn Gabriela Haryanto. Saya Sheryl Gracella. Saya Timothy Aprandi Putra. Dan nama saya Yani Apriliacia. Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait isu mengenai isu HAM ya. Jadi isu HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, topik podcast yang kami akan bawakan ini adalah pelanggaran HAM yang terjadi pada peristiwa kerusuhan tahun 1998. Kerusuhan tahun 1998 ini atau bisa disebut juga kerusuhan 98 itu merupakan salah satu peristiwa paling terkelam di Indonesia yang bisa dibilang cukup terkenal pada tahun itu. Kemudian berdasarkan tim gabungan pencari fakta, kerusuhan ini juga mengakibatkan 1.308 korban yang diantaranya mengalami luka berat maupun meninggal yang dikarenakan oleh gencatan senjata maupun dibakar pada saat tahun itu. Selain korban, kerusuhan ini menyebabkan krisis moneter semakin parah. Banyak toko dan perusahaan dijarah oleh massa, terutama milik kaum Tionghoa. Tercatat terdapat lebih dari 4.000 gedung mengalami kerusakan parah. Kerusakan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Kasus ini masih belum menentukan titik terang alasan sebenarnya terjadi kerusuhan tahun 98. Dan alasan inilah kami membawa isu ini ke dalam podcast kita pada hari ini. Mungkin sebelum membahas lebih dalam lagi gitu ya, mengenai apa yang terjadi pada masa itu, kita bisa cerita-cerita dulu kali asal muasal terjadinya peristiwa kerusuhan 98 tersebut di Indonesia. Jadi mungkin banyak orang juga yang udah tahu ya awal mula kerusuhan itu kan terjadi di bulan Mei ya. Nah itu sebenarnya dikarenakan adanya krisis ekonomi yang melanda hampir seluruh Asia Timur. Nah, tepatnya itu kalau nggak salah bulan Juli 1997. Nah, Indonesia sendiri yang kita ketahui kan bagian dari negara di Asia gitu ya, merupakan jadi salah satu negara yang nggak cuma terdampak, tapi juga jadi negara yang bisa dibilang ekonominya cukup parah gitu, kena dampaknya itu cukup parah lah akibat krisisnya. Nah, ini salah satunya bisa dilihat dari nilai rupiah yang mana merupakan mata uang Indonesia itu saat itu menurun drastis banget gitu. Nah karena rupiahnya menurun otomatis juga dampaknya kemana-mana dong sebagai mata uangnya gitu. Salah satunya bisa dilihat dari harga bahan pokok yang pada waktu itu tuh naik juga drastis banget gitu. Iya benar banget nih, tadi kan udah dikasih tahu karena perekonomian di Indonesia ini dilihat semakin kesini semakin memburuk, sehingga pada tanggal 12 Mei tahun 98 ini ada sebuah gerakan dari mahasiswa Trisakti yang melakukan aksi damai dalam kampus. Nah setelah itu para mahasiswa ini mulai turun ke jalan untuk menunjukkan aksi demonstrasinya. Nah namun dalam perjalanan itu mereka sudah dihadang oleh polisi, seperti kayak udah dikasih wanti-wanti gitu. Nah namun setelah mereka berunding, mahasiswa ini setuju untuk tidak melakukan aksi mereka dan membubarkan diri. Nah, perlu diingat nih bahwa pada masa pemerintahan Soeharto ini kebebasan pers itu kan sangat minim ya. Nah, sehingga banyak orang yang takut untuk menyampaikan aspirasi mereka. Nah, ceritanya nggak sampai sini aja nih. Lanjut nggak nih? Lanjut. Oke, nah mungkin ini nih puncaknya sih. Jadi banyak pihak itu yang berspekulasi bahwa ini tuh penyebab utama dari kerusuhan ini. Jadi ketika mahasiswanya itu membubarkan diri, terdapat tuh ada 4 mahasiswa tuh yang ketembak. Nah, kejadian ini memicu kemarahan warga dan menuntut agar Soeharto itu turun dari jabatannya dan dibunuh. Nah, terjadi tuh banyak kejadian deh kayak penjarahan, pemerkosaan, di mana-mana deh. Terus terutamanya itu terhadap etnis Tionghoa dan juga etnis Batak sebagai bentuk protes dari warga nih terhadap masalah ini. Nah, itu adalah asal muasal dari kerusuhan tahun 98 ini. Kalau menurut aku ya, kerusuhan ini tuh gak bisa dijadiin alasan yang konkret atas kejadian yang terjadi. Kalau kita tinjau lagi perilaku yang tadi barusan dijelasin tuh benar-benar melanggar hukum HAM yang ada. Jadi bisa dibilang perilaku di sini hanya didasari oleh hawa nafsu dan keserakahan belaka, atau bisa dibilang juga mencari kesempatan dalam kesempitan.
Bener banget tuh, setuju banget aku. Kan dari pembahasan tadi kan kita juga kayak udah banyak bahas banget nih. Terus dilihat tuh kayak banyak banget hak asasi manusia yang dilanggar gitu kan. Kalau menurut kalian tadi tuh ada hak apa aja sih yang dilanggar dari kasus-kasus ini? Mungkin menurut saya dulu ya. Jadi yang pertama itu mungkin yang saya tangkap sendiri, kasus ini tuh ternyata melanggar hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, ini bahkan ditulis di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, karena minimnya kebebasan pers, ini jadinya membuat mereka itu menjadi ragu untuk menyampaikan pendapatnya mereka gitu. Nah, nggak cuma itu doang, ada juga nih hak lain yang dilanggar menurut aku tuh adalah hak untuk hidup. Nah, jadi karena tadi kan kita udah bahas kasus ini tuh mulai memanas karena ada empat mahasiswa yang tertembak kan. Nah, padahal di cerita sebelumnya 4 mahasiswa ini sudah patuh untuk membubarkan diri. Nah, jika seandainya pemerintah itu menghargai pendapat dari mahasiswa itu, harusnya mereka tidak ditembak atau bisa dibilang mahasiswa itu bisa pulang dan hidup kembali dengan nyaman. Nah, terus ada hal lain yang aku notice. Hak lain yang dilanggar itu ada hak keamanan pribadi. Pas kerusuhan banyak banget yang dijarah dan juga diperkosa. Kayak yang tadi Andrew bilang, ini tuh mengambil kesempatan dan kesempitan. Seharusnya hal ini tuh nggak perlu terjadi sama sekali kalau seandainya kita tuh bisa saling menjaga satu sama lain. Ini juga bisa dibilang rasis terhadap sesama. Ya benar tuh. Udah gitu disusul selanjutnya juga banyak tragedi kan. Salah satunya tragedi Semanggi tanggal 11 sampai 13 November ya kalau nggak salah. Itu awal kasusnya tuh karena ini kan, karena ada penolakan terhadap sidang istimewa MPR tahun 98 saat itu ya. Yang karena permasalahan ini juga nggak sesederhana itu gitu ya, sampai mengakibatkan 17 pemuda meninggal dunia dan lebih dari 400 orang tuh luka-luka gitu. Oh iya sih, itu salah satu tragedi yang menurut aku cukup parah juga sih pada masanya, sampai-sampai kampus yang sekarang kita kenal di Semanggi namanya Atmajaya itu dulu dijadiin tempat ngungsi bagi para korban pada saat itu. Wah, ngeri banget sih ya. Kita yang sebagai mahasiswa aja tuh kayaknya tuh sedih banget gak sih ngedengarnya, kayak aduh perih banget di hati. Ngeri juga ya gitu. Jadi berdasarkan tadi yang kita bahas, tragedi 98 ini bertentangan dengan hukum yang sudah ada dan berdiri di Indonesia kan. Utama itu terkait dengan hak asasi manusia, di mana kan hak asasi manusia ini merupakan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan kesamaan derajat kita antar sesama manusia. Ya, jadi kalau menurut kalian nih, apa kaitannya kejadian kerusuhan 98 ini, terutama dari sisi HAM-nya ya, dengan nilai-nilai dan sila-sila yang ada di Pancasila? Misalnya kayak melanggar sila keberapa dan kenapa gitu? Kalau dari aku sih, menurut aku sih tentunya itu bertentangan sama nilai Pancasila yang khususnya menjadi ideologi Indonesia itu sendiri ya. Khususnya kayak salah satunya ke sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana kalau di peristiwa kerusuhan 98 ini tuh terkenal banget yang peristiwanya merenggut hak-hak orang lain seperti hidup ataupun hak persnya juga dicabut juga gitu. Benar-benar, dalam sila kelima disebut bahwa setiap rakyat harus diperlakukan adil dan sama rata. Namun dalam peristiwa ini yang mendapat keadilan hanya oknum yang berkuasa dan pelaku yang harusnya dihukum, bukan korban. Iya. Jadi dari sini mungkin kalau kita bisa highlight gitu ya, kita sebagai mahasiswa gitu ya, let's say saat ini yang adalah penerus bangsa harus bisa respect gitu sama nilai sila kelima Pancasila ini. Ya nggak cuman sila kelima semuanya, cuman dalam hal ini kita kan fokus bahas sila kelima ya, yang mana ya benar setiap golongan masyarakat kan punya hak gitu untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang adil, yang sama dan merata gitu ya. Nah, kita dari ngebahas peristiwa kerusuhan 98 bisa belajar harus bisa menghargai sesama dalam hal toleransi bernegara gitu kan, karena nggak bisa selamanya juga kita hidup orang-orang setuju atas pendapat sama kita gitu kan. Dan nggak menutup kemungkinan nanti kalau misalnya di masa depan kita berkesempatan jadi pemimpin kan, kita nggak bisa juga jadi pemimpin yang terlalu condong ke satu pihak atau ke kubu tertentu gitu kan.
ya balik lagi harus rata gitu. Iya benar banget sih, aku setuju sih sama pendapat Cyril tadi. Tapi kalau misalkan kita pikir-pikir lagi, pelanggarannya itu nggak cuma di sila kelima aja loh. Ada juga pelanggaran di sila kedua yang menimpa di peristiwa ini. Seperti kita tahu kan, sila kedua ini kan isinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, karena kita bisa lihat nih banyak banget masyarakat yang terkena dampak atau menjadi korban dalam tragedi ini nih, akibat perilaku ataupun tindakan yang bisa dibilang nggak berkemanusiaan. Nah iya, terus kejadian-kejadian kayak gini nih nggak menutup kemungkinan juga bisa terjadi lagi sih kalau misalnya kita itu nggak membiasakan diri buat memanusiakan manusia. Nah ini tuh jadi peranan generasi muda sih sebagai penerus bangsa kan, kita ini buat menanamkan nilai moral dan juga adab yang udah diajarin oleh lingkungan sekitar kita. Nah dari kasus ini kita tuh harus belajar gimana sih kita tuh bisa lebih menghargai nyawa dari setiap manusia yang ada. Oke, jadi kalau menurut kalian nih, kesimpulan atau pelajaran apa yang bisa diambil dari kasus ini? Ya mungkin kalau buat saya sendiri, sebenarnya tragedi 98 ini tentunya bertentangan dengan hukum yang sudah ada dan berdiri di Indonesia, terutama terkait dengan HAM, di mana HAM itu merupakan seperti yang sudah saya bilang, merupakan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan kesamaan derajat juga kita antar sesama manusia. Pada setuju kan? Dan emang menurut aku juga sih hukum di Indonesia ini masih perlu dipertanyain banget sih ketegasannya, apalagi khususnya bagi orang kecil yang kita perlu buktiin bahwa keadilan di Indonesia tuh ada gitu. Iya bener sih, karena kan sebenarnya kan dasar hukum yang ada kan emang udah sesuai gitu dengan Pancasila. Cuma yang emang sering kali terjadi itu ya pelaksanaannya aja itu yang masih belum sesuai gitu. Iya benar, karena emang ya menciptakan dan mengimplementasikan hukum itu hal yang susah gitu ya. Cuman kan ya lebih penting lagi sebenarnya kalau hukumnya udah ada, gimana implementasinya gitu kan. Apakah bisa sesuai atau enggak gitu. Ya mungkin sekian dulu ya kita ngobrol-ngobrolnya dalam podcast kali ini. Semoga ya bisa bermanfaat ya. Ini salah satu topik yang seru juga ya, nggak pernah habis untuk dibahas gitu tentang kerusuhan 98. Ya semoga juga bisa memberikan insight baru baik buat kita di sini ataupun orang-orang di luar sana juga yang mendengarkannya. Dan mari kita ingat, masa depan Indonesia ada di tangan kita. Bye-bye. Bye-bye.